Perjalanan Blink-182 dari awal karir sampai sekarang. Mau setuju atau enggak, catatan sejarah udah mencatat kalau Blink-182 adalah salah satu band yang paling berperan dalam perkembangan pop punk hingga bisa mendunia dan besar seperti sekarang. Ketika Blink-182 memulai karir mereka di awal 90-an silam, istilah pop punk emang belum populer seperti sekarang, sebutan punk rock dirasa yang paling pas untuk melabeli musik yang mereka sajikan saat itu. Ya udahlah, ya, kita nggak perlu membahas panjang lebar tentang pop punk dan punk rock. Di video ini, kita bakal membahas perjalanan Blink-182 dari awal terbentuk sampai sekarang. Sebelum dikenal dengan nama Blink-182, di awal karirnya pada 1992 silam, Tom DeLonge, vokal gitar, Mark Hoppus, bass vokal, dan Scott Raynor, drum, menamakan diri mereka Blink. Terus, kenapa ditambah 182? Waktu itu, ternyata udah ada band bernama Blink, asal Irlandia, makanya mereka bertiga kompak nambahin 182 tanpa ada makna khusus. Yap, 182 di nama Blink, itu emang nggak ada maknanya. Setelah merilis album perdana, Blink-182 makin sering dapat tawaran manggung. Nggak hanya di sekitar California, tapi gig-gig luar kota di Amerika Serikat juga udah mulai berdatangan. Setiap Blink-182 manggung, pasti bakal penuh banget, bos. Makin dikenalnya Blink-182, nggak lepas dari peran manajer pertama mereka, Rick DeVoe yang punya link luas dan nongkrong bareng dengan NOFX, Penuise, sampai The Offspring. Seiring berjalannya waktu, ternyata jodoh Scott dengan Blink-182 nggak bisa berlanjut. Pada 1999 Scott dipecat oleh Tom dan Mark karena ketergantungan doi akan alkohol udah parah banget. Pas lagi mabok, kelakuan Scott ngaco parah dan ini bikin dua temannya gerah. Nah, ketika Scott di-kick, Travis muncul sebagai penyelamat. Asal tahu aja, ketika menggantikan Scott pertama kali, Travis hanya butuh waktu 45 menit untuk menghafalkan 20 lagu Blink-182. Jago banget, ya, Travis? Masuknya Travis benar-benar buat hoki Blink-182 meningkat. Album ketiga mereka, yang direkam nggak lama setelah Travis masuk benar-benar sukses. Duit berdatangan. Dari job manggung sampai lagu-lagunya yang jadi hits, dan bisa tersebar di berbagai belahan dunia. Fix, Blink-182 udah dikenal mainstream. Yap, album ketiga itu berjudul Enema of the State yang dirilis pada Juni 1996 dan berhasil melahirkan single-single seperti What's My Age Again, All the Small Things dan Adam's Song. Memasuki album selanjutnya, nama Blink-182 semakin besar. Mereka bahkan udah mulai dianggap sebesar Green Day, NOFX, dan band-band punk lainnya. Semakin tinggi pohon, makin tinggi pula angin yang berhembus. Internal Blink-182 mulai agak kurang kokoh, meskipun dari luar mereka masih terlihat baik-baik aja. Konflik yang diredam masing-masing personil itu masih tertutupi oleh suksesnya album Take Off Your Pants and Check It dan Blink-182, Self-Titled. Nggak ada yang menyangka kalau Neighborhoods yang dirilis pada 2011 silam adalah album terakhir Tom DeLonge sebagai personil Blink-182. Internal yang semakin memanas, belum lagi soal duit-duitan di band dan banyaknya side project para personil di luar band lah yang menghancurkan Blink-182 secara perlahan. Dimulai dari hiatus dengan waktu yang belum ditentukan sampai akhirnya Tom benar-benar dipaksa cabut dari Blink-182. Setelah Tom akhirnya nggak di Blink-182 lagi, Mark dan Travis masih terus bekerja keras agar band yang mereka perjuangan dari zaman batu itu masih bisa berjalan lagi.
Sampai akhirnya lewat proses audisi internal, nama Matt Skiba muncul pertama kali di Maret 2015, waktu itu Skiba jadi additional Blink 182. Ketika tampil live setelah Tom cabut. Sampai setahun kemudian, ketika album terbaru Blink 182 California dirilis, Skiba dipastikan sebagai personil tetap Blink 182 hingga sekarang. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.